punya tabungan, punya deposito, nilainya lebih dari seharga emas 85 gram emas. Sudah 1 tahun kepemilikannya, maka wajib dikeluarkan zakatnya terlebih dahulu. Berapa zakatnya? 2,5%. Ya, jadi cek. Tapi saya tidak tahu ini dulu sudah dibayar zakatnya ataupun belum. Kalau tidak tahu, mungkin lebih baik ya keluarkan saja. Toh nilainya tidak banyak kan, 2,5%. Kalau ternyata sudah dikeluarkan, maka itu menjadi sedekah almarhum. Kan begitu. Kalau ternyata belum dikeluarkan zakatnya, berarti nilai yang kita keluarkan 2,5% menjadi zakat hartanya almarhum. Dua-duanya akan menjadi kebaikan. Ikhtiarnya para ulama lebih menganjurkan sudah keluarkan saja 2,5%. Toh kalau sudah dizakati oleh orang tua yang meninggal itu berarti menjadi sedekah untuk almarhum. Kalau belum dikeluarkan zakatnya berarti ini menjadi zakat harta almarhum. Ya. Kemudian baru hutang kepada sesama manusia, ya. Tetangga, saudara, mungkin di kantor. Nah, di kita tuh punya tradisi yang sangat bagus. Ya, yang ini tidak saya temukan di Timur Tengah, nggak ada. Ya, saya beberapa kali ikut kegiatan ketika ada orang Arab meninggal dunia, takziah di sana, kemudian sampai menyolatkan, nggak ada kalimat-kalimat yang seperti di Indonesia. Apa itu? Satu, ucapan terima kasih. Kan kita kan itu di masjid, biasanya di masjid sebelum disolatkan ada perwakilan keluarga menyampaikan ucapan terima kasih. Yang kedua ada permohonan maaf. Itu penting, ya. Yang ketiga adalah hutang piutang. Sehingga disampaikan Bapak Ibu yang baik, jikalau selama hidupnya almarhum punya hubungan muamalah hutang piutang yang belum terselesaikan oleh almarhum selama hidup, maka mohon berkenan Bapak Ibu untuk bisa menghubungi kami sebagai keluarganya. Insya Allah kami sebagai keluarganya, ahli warisnya akan menyelesaikan hutang piutang dari almarhum tersebut. Dan biasanya kalau saya menyampaikan, kami memberikan kesempatan waktu selama 1 pekan Bapak Ibu untuk datang ke kami. Ya, kenapa dibatasi? Supaya jelas. Kalau ada hutang, karena bisa jadi harta warisnya segera mau dibagi, ini nungguan tiap hari, kenapa nggak ada orang datang ke sini gitu. Maka kasih waktu. Yang kedua adalah ada kalimat, jikalau selama 1 pekan kami tunggu tidak ada yang datang ke rumah kami, berarti hutang almarhum sudah Bapak Ibu ikhlaskan. Kalimat diikhlasan itu kan bisa jadi gini, Ibu pas kegiatan seperti ini, pas mau bawa bayar apa, aduh saya nggak ada uang receh nih, pinjam 10.000. Kan suka begitu kan, karena saking akrabnya kan enak. Aduh ini mau bayar sayuran, nggak ada uang receh, emangnya nggak punya receh, pinjam dong 10.000, pinjam kan begitu. Besoknya meninggal dunia. Nah 10.000 itu kan nanti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya disampaikan, ya, supaya beliau menyampaikan ke keluarganya, Pak, kemarin Ibu beli sayuran ke Mang Sayur, nggak bawa uang receh, pinjam uang saya 10.000. Disampaikan, sampaikan. Kalau tidak, maka dinyatakan dihalalkan. Kan mungkin nggak enak ya datang takziah ketemu dengan ahli warisnya, sini sini. Itu Ibu kemarin pinjam uang 10.000 ke saya, gitu. Ada yang berani begitu? Kayaknya nggak ada kan gitu, nggak enak kan begitu. Nah kalau tidak tuh akad diikhlaskan itu menjadi hal yang sangat penting. Kenapa? Uang 10.000 itu statusnya berubah menjadi halal. Sama ke warung belanja lupa nggak bawa uang, ataupun ada uang tapi uangnya nggak ada kembaliannya, bisa jadi belum terbayarkan saat itu, maka ada akad, ada ikrar untuk diikhlaskan. Kalau tidak, nanti di akhirat kasihan almarhum. Ya. Itu hutang. Yang ketiga, hak almarhum terhadap harta yang ditinggalkan adalah wasiatnya dilaksanakan sepanjang wasiatnya itu tidak bertentangan dengan hukum. Makanya melaksanakan wasiat itu hukumnya ada yang wajib,
ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang bahkan yang haram. Bagaimana wasiat yang wajib dilaksanakan? Wasiat yang tidak bertentangan dengan hukum. Misalkan begini, anak-anak saja sini kumpul ya. Kalau nanti Allah menakdirkan ibu tidak panjang umur, ibu meninggalkan kalian terlebih dahulu, itu di tabungan ada uang 1 miliar. Ambil 10 juta, kasihkan ke Ustadz Fahrudin. Oh, enak amat. Kan yang contoh kan yang enak-enak, maksud contoh yang sedih-sedih kan gitu. Nah, karena itu tidak menjadi beban, udahlah kalau gitu kasihkan ke ibu-ibu pengajian kan itu. Nah, karena itu tidak menjadi beban untuk penerima wasiat, kan tinggal sederhana, ambil 10 juta dari 1 miliar tersebut, kasihkan ke siapa yang diwasiatkan di situ, selesai. Itu wajib. Yang kedua, wasiat yang sunnah dilaksanakan. Contoh, nah, alhamdulillah selama ini setiap bulan ibu memberikan santunan kepada anak-anak yatim ya, di Al-Ikhlas misalkan saja. Nanti kalau ibu meninggal dunia, apa yang ibu lakukan selama ini kalian lanjutkan ya. Suruh melanjutkan menyantuni anak yatim, tapi uangnya tidak dikasih. Kalau tadi kan uangnya dikasih, nah nggak masalah. Kalau di uangnya tidak dikasih kan itu, nilainya besar lagi. Selama ini 1 juta, 1 juta itu kan gaji suami saya kan gitu. Nah, kalau seperti itu, kalau anak-anaknya kondisi ekonominya mampu, ya ada keluasan rezeki, maka sunnah dilaksanakan. Tapi kalau kondisi ekonomi anak-anaknya terbatas, pas-pasan, kadang-kadang pas butuh tidak ada, kadang pas butuh kurang, kan gitu. Jadi kalau seperti itu maka tidak boleh dipaksakan. Jangan sampai karena ini amanah lo dari ibu lo harus jalankan, akhirnya apa bertengkar di keluarga. Kenapa? Uang belanjanya semua habis ya. Suami nanya kan, "Mah, kenapa akhir-akhir ini kita masaknya tempe, tahu tempe, paling disongseng, disantan, pokoknya bolak-balik tahu dan tempe hanya beda warnanya saja kan gitu." Oh, ternyata tadi ingin melaksanakan amanah, padahal itu tidak harus. Kalau kondisinya berlebihan maka sunnah, tapi kalau kondisi ekonominya terbatas tidak boleh memaksakan, itu sunnah. Yang makruh tadi kondisi ekonominya terbatas, memaksakan sudah masuk kategori makruh. Yang haram, anak-anak pokoknya mulai hari ini kita puasa terus menerus. Kenapa? Ini ada wasiat dari ibu ya, 1 juta untuk anak yatim. Udahlah puasa terus menerus kan, itu tidak diperbolehkan ya. Ataupun termasuk wasiat kepada ahli waris yang di antara ahli waris tidak sepakat ya. Rasul menyampaikan la wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat kepada ahli waris ya, berkaitan dengan pembagian harta waris. Kenapa? Karena semua sudah diatur di dalam Al-Quran, sudah tinggal dijalankan saja, sudah ada siapa yang mendapatkan berapa, itu sudah ada semuanya. Melaksanakan wasiat. Jadi satu, hak almarhum terhadap harta yang ditinggalkan apa? Yang tadi ya. Yang kedua setelah yang pertama. Kalau yang nyata tinggal buka, yang tidak nyata mikir apa yang tadi ya, pokoknya yang kedua setelah yang pertama deh kan gitu. Tidak mungkin yang kedua dulu baru yang pertama. Jadi melaksanakan satu, biaya pengurusan selesaikan. 2, hutang piutangnya selesaikan. 3, wasiatnya kerjakan. Yang keempat adalah membagi harta waris sesuai dengan hukum Allah. Sudah ada dalam Al-Quran, semuanya sudah terperinci. Bagaimana peran kompilasi hukum Islam
Ini untuk mengantisipasi hal-hal yang ada di lapangan yang memang tidak secara tekstualnya tidak ada dalam Al-Quran. Apa contohnya? Harta gono gini. Istilah gono gini itu saya yakin yang membuat tuh orang Jawa. Gono gini. Kalau orang Sunda pasti istilahnya kan gana gini kan gitu. Ya orang Sunda. Gono gini. Harta dalam undang-undang sebutkan harta gono gini adalah harta yang didapatkan dari mulai pernikahan sampai salah satunya meninggal dunia. Itu istilahnya harta gono gini, dan itu sumbernya bukan dari Al-Quran, tapi sumbernya dari ijtihad para ulama. Kenapa? Karena di lapangan memerlukan di Indonesia. Kenapa? Kalau di Arab sifatnya pasti qat'i. Contoh, ketika seorang suami meninggal dunia, maka seluruh kebutuhan istri itu menjadi tanggung jawab ahli waris. Jadi walaupun mendapatkan 1/8 nggak masalah. Kenapa? Tetapi dipenuhi oleh para ahli waris, anak-anaknya, saudaranya, dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia tidak. Ingat dulu di TV ada orang di Jawa Timur, seorang nenek mengambil kayu di kebun anaknya. Ingat tadi saya lihat di TV. Kemudian anaknya tidak terima, lapor ke polisi. Kemudian polisi, karena secara aturan di negara kita mengambil barang bukan miliknya dianggap sebagai bentuk pencurian, maka nenek ini ditangkap, kemudian diadili di kantor polisi dan dinyatakan bersalah dan masukkan ke dalam penjara. Bayangkan itu, ibunya sendiri karena memang tidak punya beras, hanya Pak ngambil kayu bakar. Ini kayu bakar, bukan kayu yang harganya mahal miliar, bukan ya, kayu bakar. Kemudian dijualkan di daerah itu biasa masih pakai kayu bakar, dan itu jual beli kayu bakar sudah biasa. Dijual dapat uang, jumlah tidak terlalu besar kan begitu. Tapi secara hukum begitu. Harusnya itu anak itu yang mencukupi kebutuhan orang tuanya. Nah, karena di negara kita tidak ada aturan yang mengikat seperti itu, maka para ulama beristihad. Ketika seorang suami meninggal dunia, maka istri akan mendapatkan setengah dari harta yang didapatkan bersama terlebih dahulu. Itu disebut dengan harta gono gini. Nah, setengahnya lagi akan dibagi kepada ahli waris, sehingga istri itu mendapatkan setengah plus bagian harta waris sisanya. Toh nanti ketika istri meninggal dunia, hartanya dikemanakan? Anak-anaknya lagi, gitu. Jadi sementara istri masih hidup, supaya kebutuhannya terpenuhi, jangan sampai ada yang jadi terlantar gara-gara secara syariat suaminya meninggal dunia. Kan rezeki dari Allah kan ada jalannya kan begitu. Nah, jalannya melalui mendapatkan harta gono gini terlebih dahulu. Di negara kita ada. Itu sumbernya ijtihad. Poin yang berikutnya, langkah yang kedua, yaitu menetapkan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. 1. Memenuhi hak waris. 2. Menetapkan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Ahli waris jumlahnya banyak, ada 25 kelompok. Dari mulai suami, istri, ibu, bapak, kakek, nenek, saudara, anaknya saudara, dan sebagainya. Ada 25. Tapi dari 25 ini yang akan mendapatkan 3 kelompok besar. 1 adalah suami istri. Ketika istri meninggal dunia, maka suami menjadi ahli waris, berhak mendapatkan harta waris dari yang ditinggalkan oleh istri. Sebaliknya, ketika suami meninggal dunia, maka istri akan mendapatkan harta waris dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Bagaimana kalau ada perjanjian pernikahan? Kan suka ada ya di TV kita dengar itu, ada perjanjian pernikahan tidak saling mewariskan. A, B menikah, ada perjanjian. Kalau A meninggal dunia, maka B tidak akan mendapatkan warisan dari hartanya A. Dan sebaliknya, kalau B yang meninggal dunia, A tidak dapat warisan dari harta yang ditinggalkan oleh A. Boleh nggak seperti itu? Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena
sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ya. Lirrijali nasibum mimma tasabu walin nisa'i nasibum tasabna. Jadi laki-laki suami akan mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya. Demikian pula istrinya akan mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Sehingga perjanjian pernikahan tersebut ada klausul penjelasannya. Yang dimaksud tidak saling mewariskan adalah harta waris hak suami ataupun istri tadi akan dihibahkan kepada ahli waris yang meninggal. Jadi dihibahkan, misalkan begini, A, B. Saya sambil berdiri ya, supaya kelihatan yang ngantuk. Kelihatan Bu? Ya. Luar biasa, belum ditulis sudah kelihatan. Ya, ini suami istri menikah. Saat menikah, masing-masing sudah punya anak. Misalkan ini contoh ya, laki, perempuan, laki, perempuan. Kemudian dalam pernikahannya ini mereka membuat surat perjanjian pernikahan. Ya. Dalam surat tersebut menyatakan bahwa ketika suami meninggal dunia, maka istri tidak akan mendapatkan hak waris dari suami. Ataupun sebaliknya, ketika istri meninggal dunia, maka suami tidak akan mendapatkan hak waris dari istri. Nah, kalimat di dalamnya ada klausul yang menyatakan sesungguhnya bukan tidak saling mewariskan, tapi hak dari masing-masing akan diberikan kepada ahli waris berikutnya. Jadi tidak untuk ini. Contoh, yang meninggal suaminya. Berarti kan istri harusnya dapat. Ini harusnya dapat jadi ahli waris. Berapa kira-kira? 1/8. Pinter, ya. Ya, nanti yang bisa jawab boleh pulang duluan. 1/8. Ya. Ini dapat tidak? Anak-anak ini? Tidak dapat. Kenapa? Anak-anak ini akan dapat dari B. Yang dapat adalah anak-anaknya ini. Anak-anaknya A. Nah, dalam perjanjian tersebut di sana ada klausul harta yang harusnya dapatkan oleh B 1/8 ini mau dikasihkan ke siapa? Oleh B. Apakah akan karena ini tidak dapat warisan, maka haknya B itu dihibahkan kepada anak-anaknya. Gitu. Jadi dihibahkan. Landasannya ada dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat yang ke-8. Wa idza hadarul qismata ul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Berikanlah sekedarnya. Jadi ketika kita bagi waris, hadir di situ keluarga yang terhalang untuk mendapatkan warisan. Ini nggak dapat warisan. Kenapa? Terhalang oleh anak-anaknya A. Maka kata Allah dalam Al-Quran, farzuquhum minhu, berikanlah sekedarnya. Berarti bagiannya B dikasihkan kepada anak-anaknya B. Jadi kalimat yang ada di surat perjanjian tidak saling mewariskan, sesungguhnya di dalamnya itu ada klausul itu yang kadang-kadang tidak tahu. Pokoknya perjanjian pernikahan tidak saling mewariskan. Orang tidak paham sesungguhnya itu dalam rangka supaya apa? Hubungan antara anak-anaknya A dengan B sepeninggalnya A tetap baik. Diikat apa? Sudahlah haknya istrinya itu dikasihkan kepada anaknya B ini supaya apa? Antara anaknya B dengan anaknya A itu ada hubungan baik. Itu sesungguhnya. Nah, itu perjanjian pernikahan. Baik, kita lanjut. Jadi suami istri. Kalau cerai, maka nggak dapat warisan. Jadi nanti gini, kalau ada orang yang konsultasi mau cerai, sampaikan, Bu,
Kalau saran saya jangan Bu cerai. Kenapa? Saya lihat suami ibu akhir-akhirnya sudah sakit-sakitan, sudah batuk-batuk terus kan gitu. Kalau ibu cerai, ibu nggak dapat warisan. Oh gitu ya, iya kan? Kalau gitu nggak jadi deh kan. Rugi kan gitu, rugi gitu. Kalau ibu cerai nanti nggak dapat warisan, sudah dipelihara saja sampai meninggal kan. Kalau Imam Syafi'i, ya, Madhab Syafi'i ya, itu sampai masa idah, berarti 3 bulan. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan hari ini cerai, setelah jatuh talak, kemudian kaget gitu ya, karena menjatuhkan talak kaget langsung meninggal dunia. Meninggal dunia, maka sudah tidak saling mewariskan, ya, tidak dapat warisan. Jumhur ulama cenderung menggunakan pendapat ini, ya, supaya ikhtiar. Kemudian ke atas itu bapak ibunya mayit, ahli warisnya kan. Naik lagi ke atas kakek dan neneknya. Hanya kakek dan nenek akan mendapatkan warisan kalau bapak ibunya mayit itu tidak ada. Jadi kalau misalkan ini ya ini bapak, naik lagi kakek ya, kakek akan dapat warisan kalau bapaknya itu tidak ada. Tapi kalau bapaknya mayat masih ada, maka kakek itu tidak dapat warisan. Demikian pula nenek. Nenek dapat warisan kalau ibunya mayit itu tidak ada. Kalau ibunya mayit masih ada, nenek nggak dapat warisan. Bagaimana supaya misalkan kakek nenek masih ada, bapak ibunya masih ada, anaknya ini meninggal dulu, supaya hubungan baik, maka tadi kembali kepada Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-8, kasihlah kakek dan nenek sekedarnya, nek lumayan untuk beli cincau gitu ya. Karena giginya sudah tidak ada kan, beli cincau yang langsung diseruput kan, itu langsung tanpa perlawanan kan gitu. Itu Al-Quran begitu indah ya, sehingga bagaimana membangun hubungan silaturahim walaupun tidak punya hak waris di situ, tapi dapat dengan apa? Hibah, kakek nenek. Kemudian ke samping itu saudaranya almarhum ya, kakaknya, adiknya ya, itu termasuk ahli waris. Tetapi ya, kakak, adik ya, plus bib, gantian deh. Nah, udahlah nggak apa-apa lah, saya mewakili laki-laki yang bapak meninggal duluan ya. Ya, ada C, ada juga D. Punya saudara 2, C dan D. Anggap saja ini laki-laki dengan perempuan. Saudaranya almarhum, saudaranya A, bisa dapat warisan, bisa tidak dapat warisan. Kapan saudaranya ini dapat warisan? 1, ketika almarhum tidak punya anak laki-laki. Yang kedua adalah ketika bapaknya almarhum itu sudah tidak ada ataupun sudah meninggal. Ketika tidak punya anak laki-laki, tidak punya bapaknya sudah meninggal duluan, maka saudaranya almarhum dapat warisan. Kalau ada anak laki-laki atau bapaknya masih hidup, maka saudaranya almarhum mahjub, terhalang untuk mendapatkan warisan, nggak dapat warisan. Jadi kembali lagi di surat An-Nisa ayat yang ke-8, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatam wal masakin farzuquhum minhum, kasih dong sekedarnya, kan begitu. Jadi walaupun ini tidak pada dapat, ya pas ngumpul diundang bagi waris, ya minimal kalau bahasa kerennya adalah
kasih uang denger. Masa yang lain bagi-bagi uang itu, yang satu langsung gigit jari pulang nggak dapat apa-apa. Kasih farzuquhum minhu. Kalau bahasa Al-Quran sebutkan farzuquhum minhu, berikanlah sekedarnya. Turun ke bawah, ya. Ini ke atas, ini ke samping, ini ke bawah. Anak, cucu, ya. Termasuk ini kan anak, cucu, sama. Jadi kalau ini tidak ada, turun ke anaknya. Ini tidak ada, turun ke anak lagi, turun, begitu. Sama, ini pun begitu. Ketika tidak ada, nanti ke cucu. Jadi hak warisnya turun ke cucu. Nah, anak itu ahli waris yang mutlak mendapatkan warisan, kecuali ada mahjub, terhalang terkait dengan hukum. Apa itu? Satu, karena keluar dari Islam. Bapaknya muslim, anaknya ada yang non muslim, maka anak yang non muslim ini nggak dapat warisan. Apalagi selain murtad, yaitu al-qatil, membunuh bapaknya, anaknya membunuh bapaknya. Ada yang seperti itu? Ada. Dulu kita dengar di Subang, saya lihat di TV di Subang, ada seseorang yang kaya, orang tuanya sangat kaya, punya anak tunggal satu, laki-laki. Anaknya yang laki-laki ini minta diberikan motor oleh bapaknya. Bapaknya tahu, nggak pakai motor saja kayak gitu, ya. Sekolah nggak pernah sampai sekolah, ngakunya jalan kaki, kan gitu. Minta diberikan motor, nggak diberikan sama bapaknya. Setan masuk, sudah bunuh saja bapakmu. Kan kamu anak tunggal. Nanti kalau bapakmu meninggal, semua warisan untuk kamu. Gitu tan? Iya, setan begitu. Iya kan gitu. Iya kan gitu. Semangat. Tanya setan kedua, kapan lagi bisa beli motor? Bahkan mobil pun kamu bisa beli. Oh gitu kan? Iya. Yang satu motor, satu dikomporin mobil, kan begitu. Terus tiap hari dikomporin sama setan. Akhirnya apa? Merasuk pikir jahat. Baik tan, saya akan atur strategi bagaimana supaya bapak saya meninggal dunia. Cari pembunuh bayaran. Ini anaknya nih. Saya mengikuti di TV itu. Jadi ketika diwawancara anaknya itu begitu cerita. Cari pembunuh bayaran, bener. Deal, harganya sekian, ya deal. Dibunuh bapaknya oleh seseorang. Qadarullah, yang membunuhnya itu ketangkap. Ketika ketangkap, diinterogasi, dia mengatakan, saya membunuh karena disuruh oleh seseorang. Siapa yang membunuhnya? Jadi orang yang membunuhnya itu tidak tahu kalau yang dibunuhnya itu bapaknya yang nyuruh. Sama seperti itu, karena dirahasiakan. Berarti orang jauh yang membunuhnya. Setelah diinterogasi, yang membunuh adalah disuruh sama A. Ternyata pas dihadirkan A itu bapaknya orang yang dibunuh. Sampai sekarang masih motornya nggak ada, mobilnya nggak ada, yang ada adalah dinginnya dibalik jeruji, ya penjara sampai hari ini, yang divonis seumur hidup ya oleh hakim saat itu. Nah, terhalang itu tidak mendapatkan warisan. Siapa lagi? Anak angkat. Anak angkat itu tidak berhak mendapatkan warisan, tapi mendapatkan melalui jalur hibah. Jadi kalau di antara ibu-ibu punya anak angkat, ya kan kadang-kadang sayangnya kepada anak angkat sudah seperti anak sendiri. Ya, kita juga ingin anak itu sukses, berhasil, bahagia dan sebagainya. Maka kalau mau ngasih, kasih dari mulai sekarang melalui hibah ataupun wasiat. Boleh nggak wasiat kepada anak angkat? Boleh, sepanjang nilainya itu tidak lebih dari 1/3, maksimal 1/3. Kalau kepada ahli waris nggak boleh, tapi kepada anak angkat boleh, sementing maksimal 1/3. Kalau wasiatnya lebih dari 1/3 yang diwasiatkan untuk diberikan kepada anak angkat, maka yang boleh diberikan hanya 1/3 saja. Nah, itu tentang ahli waris, menetapkan ahli waris, ya. Kemudian yang ke
langkah yang ketiga. Ya, setelah ini kita diskusi. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada berarti semua sudah paham. Minggu depan ujian. Yang ketiga adalah menetapkan harta waris. Ya, menetapkan harta waris. Kalau dalam bahasa Arab namanya tirkah, harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Nah, harta yang ditinggalkan oleh almarhum ada dua kategori. Satu, harta yang dibawa sebelum pernikahan, suami istri. Suami sebelum menikah dengan istrinya sudah punya rumah, punya sawah, punya kendaraan, dan sebagainya. Demikian pula istri ketika menikah dengan suami yang sekarang sudah punya rumah, punya kendaraan, punya sawah, menikah. Setelah menikah, anggap saja harta bawaan suami 1 miliar, harta bawaan istri 1 miliar. Kemudian menikah. Setelah menikah, ya, dua-duanya bekerja. Kemudian akhirnya apa? Bisa bangun rumah untuk kontrakan, kos-kosan, misalkan saja. Bisa beli mobil untuk direntalkan. Total aset, penambahan aset itu misalkan 4 miliar. Setelah asetnya nambah 4 miliar, suami meninggal dunia. Mana yang termasuk harta waris? Satu, harta bawaan suami sebelum nikah. Yang kedua adalah setengah dari aset yang didapatkan bersama. Kalau tadi 4 miliar, berarti yang 2 miliar kasihkan ke istri. Ini saya bicara kompilasi hukum Islam ya, yang di Indonesia diberlakukan, dan ada yang menerapkan, ada yang tidak. Ya, jadi ada yang menerapkan, ada yang tidak. Nanti di lapangan kondisional, ada yang memang sudahlah saya tidak dapat gaji juga nggak apa-apa, kok sudah cukup. Ada yang begitu, karena dalam Al-Quran tidak ada. Ada yang mengatakan, aduh saya juga perlu nih supaya saya bisa banyak sedekah, banyak ini, itu dan sebagainya. Pokoknya niatnya adalah untuk kebaikan. Tapi secara prinsip, secara hukum diakomodir, diperbolehkan secara legalitasnya. Berarti 4 miliar tersebut bagi 2 miliar kasihkan ke istri, 2 miliar itu menjadi harta waris. Berarti harta yang dibagi waris total ada berapa? 3 miliar. 1 miliar adalah bawaan suami sebelum menikah, yang 2 miliar adalah harta bersama yang setelah dibagi 2. Itu disebut dengan tirkah, harta waris, harta yang akan diwariskan. Kebayang ya? Jadi ini saya sederhanakan supaya tidak terlalu banyak gitu ya, tapi intinya seperti itu. Baru yang terakhir adalah membagi harta waris sesuai dengan hukum Allah. Saya akan contohkan beberapa hal saja langsung dari ayat Al-Quran. Ya, surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kalian terhadap anak-anak kalian bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Kata orang Timur Tengah bilang sepikul sak gendongan. Jawa Timur dan Jawa Tengah, Timur Tengah namanya. Jawa Timur dan Jawa Tengah. Timur Tengah sepikul sak gendongan. Yang namanya mikul 2 depan belakang, gendong 1 gitu. Makanya istilahnya orang Jawa bilang sepikul sak gendongan. Nah, wa in kunna nisaa, berikutnya ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqa snataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu. A, B menikah. Ya. Ketika punya anak dua-duanya perempuan, di ayat tersebut sebutkan wa in kunna nisaan fawqa snataini falahunna thulutsa ma tarak, 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Ini contoh, saya tidak ke gunung gini ya, pokoknya
anggap saja sudah gonogininya sudah dibagi dapat 3 miliar lah kan begitu ya. Jadi supaya gampang. Kemudian A meninggal dunia. Ya. B istri mendapatkan 1/8. Kenapa 1/8? Karena ada anak. Kalau tidak ada anak, istri mendapatkan 1/4. Jadi 1/8 ataupun 1/4. Ini hak istri. Kalau suami 1/4 setengah. Kalau ibu bapak 1/6 1/3. Gampang kan? 1/8 1/4 setengah 1/6 1/3. Istri kalau ada anak 1/8, tidak ada anak 1/4. Suami kalau ada anak 1/4, kalau ada anak tidak ada anak setengah. Ibu bapak 1/6 kalau ada anak, kalau tidak ada anak mendapatkan 1/3. Nah, di contoh ini istri karena ada anak berarti mendapatkan 1/8. Anak-anak perempuan dapat 2/3. Kalau anak perempuannya 3 sama 2/3 nanti dibagi 3. Berarti ya anggap saja istri ini istri 1/8 kali 100 juta misalkan lah supaya gampang. Berapa? Memang nanti kalau pertemuan berikutnya masing-masing bawa uang saja ya yang langsung gampang banget. 12.500.000. 12.500.000. Kemudian anak-anak ya, anak-anak 2/3 kali 100 sama kalinya 100 ini suka kadang-kadang suka salah ya. Berarti 66,6 ya, 6 juta. Masih ada sisa 100 juta. Ini 1, kemudian 9 ya, 97. Masih ada sisa 79,1 ya. Berarti 20,9 sisanya ya. 20,9 sisanya. Ini dikemanakan? Sekiranya tidak ada ahli waris nanti boleh dibawa ke rumah saya. Inilah yang kemudian disebut dengan istilahnya asobah. Ya. Oh ternyata A punya anak, punya saudara 2, laki dan perempuan. Makanya harta sisanya tadi dibagi 3. Kenapa 3 coba? Laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Kan itu 2, 1 ya. Kan tadi ayatnya yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayain. Bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Ini berlaku untuk semuanya. Jadi bukan hanya untuk anak saja, tapi untuk saudara saja termasuk. Kalau masih ada ayahnya, misalkan di sini masih ada ayahnya, ya ada bapak lah. Nah, maka ini nggak dapat cek. Jadi sisanya tadi 20 juta,9 itu untuk bapaknya. Itu disebut dengan asobah, mendapatkan sisa. Oh boleh. Yang 6,6 itu kan untuk anak perempuan yang 3 itu tetapnya. Ya betul. Itu maksudnya dibagi 3, 6 itu. Betul. Dibagi 3. Kalau anaknya 2 dibagi 2. Kalau anaknya 3 dibagi 3. Kalau anaknya 1 ayat berikutnya. Nah, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Apabila almarhum meninggalkan 1 orang anak perempuan saja, bukan 3, bukan 2, bukan 3, tapi hanya 1 anaknya, ya. Anaknya hanya 1. Maka falahan nisfu, maka baginya, ya, baginya setengah dari harta yang ditinggalkan. Jadi kalau anaknya 2 ataupun lebih,
itu mendapatkan 2/3, nanti dibagi jumlah anaknya berapa. Kalau 4 berarti dibagi 4, 3 dibagi 3, 2 dibagi 2. Tapi kalau 1 sudah berubah menjadi setengah. Berarti di sini bukan 2/3, tapi setengah. Setengah dari 100 juta berarti 50 juta. 50 juta ya untuk sendiri karena anaknya 1. Sisanya ke bapaknya tadi. Ya, asobah sisanya. Kalau bapaknya tidak ada saudara, sisanya untuk saudaranya. Mudah kan ya? Memang kalau tidak ada uangnya suka susah ya. Tapi insya Allah kalau ada uangnya gampang. Ya, ada pertanyaan, bagaimana kalau bentuknya itu harta, aset? Ya, kalau bentuknya aset, maka sebenarnya mudah. Kenapa? Pengalinya itu kan bukan angka 100. Pengalinya adalah prosentase kali nilai aset nantinya. Misalkan berupa rumah. Aset yang akan diwariskan itu banyak, misalkan ada 10. Begitu sudah diputuskan, dibagi. Kan dibaginya kan persentase. Oh, rumah yang 1 kejual, tinggal 1/8 kali hasil jualnya berapa. Rumah 1 terjual, anak bagiannya berapa? 1/3 ataupun setengah kali nilai aset. Sisanya berapa? Jadi karena pakai prosentase itu mudah. Kapanpun hari ini dijual, kali nilai jualnya berapa? Berarti yang ditentukan itu persentasenya. Persentasenya yang paling penting. Jadi kalau ini benar, ini nurut, belakangnya nurut. Kenapa? Kapanpun aset itu laku dijual, itu bisa tetap tidak akan berubah. Nilainya tidak akan berubah. Tapi kalau kali 100 juta, ini kan contoh 100 juta untuk memudahkan. Tapi kalau kali uang itu bisa jadi suatu saat akan berubah. Ya, karena diambil, digunakan, pada saat dibagikan itu nilainya berkurang ataupun bertambah. Maka sesungguhnya kalau berupa aset, kalau uang mungkin dibagi hari itu. Tabungan di bank 1 miliar, ambil semuanya, bagi-bagi. Sekarang nggak perlu diambil, tulisannya diambil. Nah, setelah itu tinggal ditransfer saja hasil masing-masing. Itu Bu ya. Silakan. Ya. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana kalau yang kerja itu hanya suami? Oh, Istri juga kerja, istri kerja, suami meninggal, istrinya masih kerja, maksudnya seperti itu. Enggak, selama pernikahan itu jadi suami bekerja, istri bekerja gitu ya. Yang masuk ke ibunya. Ya, ini ya. Jadi kalau contoh pertama tadi adalah yang dua-duanya bekerja. Harta yang didapatkan bersama, suami kerja, istri kerja. Paling yang muncul pertanyaan adalah bagaimana kalau yang kerja suami saja, istri tidak kerja, apakah masuk dalam kategori istilah harta gono gini ataupun tidak? Sebagian ulama mengatakan iya. Kenapa? Kalau kita sudah membangun rumah tangga, maka ada di sana pembagian tugas. Tolong urus rumah. Ini gaji papa, pokoknya terserah mama. Ya, mau belanja mobil merek apapun yang lebih 100 juta, nah gitu. Jadi mau belanja apa saja yang penting 10.000 kan gitu kan, repot kan gitu. Contoh yang gede saja 100 juta. Kan istri yang mengelola keuangan keluarga. Betul. Kan ada yang seperti itu kan. Pasti banyak pendukungnya. Banyak, Ustaz, banyak. Iya, makanya kalau yang seperti itu, walaupun yang kerja suami masuk dalam kategori itu. Yang sering disampaikan oleh Pak Am Amiruddin, beliau termasuk yang mengambil pendapat, kasihan dong kalau istri mengurus keluarga dari mulai mata melek sampai mata melek lagi kan gitu. Itu tidak pernah berhenti. Ya, betul kan? Di rumah itu suami yang sibuk sekali gitu, anaknya 5 masih kecil gitu. Beresan dapur depan berantakan. Ya, depan diberesan, tengah berantakan. Kan begitu. Ini kapan
Rumah kita beres gampang, anak dikasih obat tidur, beres. Beres aja kan, semua pada tidur kan, setelah tidur difoto kirimkan ke suami, ini Pak, semua sudah beres. Pas suaminya datang, kok berantakan lagi? Ya itulah anakmu kan, begitu teriakin. Nah, jumhur ulama tapi tetap menghargai ya, walaupun yang kerja hanya suami, istri yang diberi tugas oleh suami untuk ngurus rumah tangga tetap mendapatkan hak di situ. Hanya haknya ada yang mengatakan 50-50, ada yang mengatakan 80-20, ada yang mengatakan 30-70. Tapi tidak disebutkan, tergantung nanti dalam sebuah rumah tangga. Masing-masing berbeda. Kenapa? Kok beda-beda? Karena sumbernya itu ijtihad. Bukan hadis, bukan Al-Quran sumbernya. Kalimat farzukuhum minhu, berikanlah sekedarnya, bahasa sekedarnya kan bahasa sekedarnya orang Arab dengan orang Indonesia ternyata beda. Kalau orang Indonesia bahasa sekedarnya itu, kalau misalkan nih, adalah kasih yang lain dapat 100 juta, kasih 10.000, itu sekedarnya. Kasih uang denger kan gitu. Dijajarkan bakso itu sudah senang banget kan, itu sekedarnya kan begitu. Tapi kalau orang Arab sekedarnya itu melebihi yang seharusnya dilakukan. Harusnya misalkan 50-50, bukan 50-50, tapi 70-30. Oleh karena itu, karena di negara lain bahasa sekedarnya memiliki arti yang berbeda, di kompilasi hukum Islam langsung dituangkan 50-50. Jadi tetap aja ambil 50, toh tadi kalaulah nanti istri meninggal dunia, harta yang sekarang dititipkan ke istri, toh juga akan diberikan kepada anak-anak. Iya. Jadi berbeda ya. Kalau di Arab kan polanya berbeda dengan di negara kita. Itu Bu ya. Jadi istilah harta gono ini sumbernya dari ijtihad para ulama, sehingga ada yang melakukan, ada yang tidak melakukan. Kenapa? Tergantung situasi kondisi yang ada di lapangan. Ada lagi? Saya lanjutkan ayatnya kalau ya silakan. Ustaz, kalau misalnya nih kondisinya istri bekerja, Ya. tapi selama itu terpisah hartanya, maksudnya harta istri, hasil penghasilan istri itu tidak digabungkan dengan suami. Nah, ketika suami meninggal, itu tetap masih ada 50% juga kalau untuk hukum kompilasi. Ya. Muncul pertanyaan berikutnya. Ketika seorang istri bekerja, kemudian ada kesepakatan dari awal dengan suami. Kata suami, "Mah, sudah hasil kerja mama untuk mama saja. Silakan belikan sawah, kemudian kambing. Kan sawah kan harus ada kambingnya juga di situ kan supaya sawahnya manfaat." Kata suami begitu, akhirnya apa? Sawahnya itu buat sertifikat atas nama istri. Ya. Kalau kondisi seperti itu, kembali kepada kompilasi. Ya, harta itu, sawah itu, maka mutlak milik istri, tidak menjadi harta gono hibi. Sawah yang didapatkan oleh istri ini akan dibagikan ketika istri meninggal dunia. Jadi termasuk begini, suami istri, orang tua istri meninggal dunia, dapat warisan. Ataupun saudaranya kaya, ngasih hibah uang 100 juta sebagai hadiah ulang tahun. Ada yang begitu enggak? Kalau ada minta saja. Ulang tahun, ngasih hadiah 100 juta kepada istri. Maka uang 100 juta ini bukan menjadi harta bersama, tapi menjadi harta istri. Harta ini akan dibagi ketika istri meninggal dulu. Ketika suami meninggal, maka tidak menjadikan harta gono ini. Makanya kan ada harta bersama, ada harta yang didapatkan oleh masing-masing yang legalnya jelas melalui hibah dari orang tuanya, melalui wasiat dari orang tuanya, melalui warisan dari orang tuanya. Itu menjadi harta yang terpisah. Warisan istri, warisan dari suami dari orang tuanya akan terpisah, tidak menjadi harta bersama. Gitu Bu ya. Oke. Berikutnya. Tadi yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayayn fa in kunna nisan fawqa sanataini falahunna thulutsu ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisfu wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus. Dan bagi ibu bapaknya mayit
ibu bapaknya mayit masing-masing mendapatkan 1/6 dari harta yang ditinggal. In kana lahu waladun, apabila almarhum punya anak. Kalau almarhum tidak punya anak, fa illam yakun lahu waladun, maka fawarisuhu lis-sulus. Warisannya bagiannya adalah 1/3. Contohnya tadi, tinggal kita naikkan. A, B menikah. Ya, ini punya orang tua, ibu, bapak. Kemudian, nah, ketika A meninggal dunia dan punya anak, ya, perempuan, maka B dapat 1/8, anak dapat 1/2, kemudian ibunya mendapatkan sudus tadi. Wali abawaihi li kulli wahidin minhum sudus. Ini bahasa Al-Qur'an ya. Memang panjang banget itu. Satu halaman itu hanya 2 ayat. Saking panjangnya. Karena punya anak, maka ibunya mendapatkan 1/6. Kalau tidak punya anak, ibunya mendapatkan 1/3. Nah, bapaknya itu menjadi asobah. Jadi asobah. Ya. Kalau ini tidak ada, fa illam yakun lahu waladun, apabila almarhum tidak punya anak, maka satu istri mendapatkan 1/3. ibu maunya berapa, Bu? Oh, setengah. Ya. Baik, karena ibu bikin 1/2, saya kasih 1/4 saja. Jadi kan istri kan 1/8, 1/4, suami 1/4, setengah, kan gitu. Ibu bapak 1/3, 1/6. Jadi istri mendapatkan 1/4. Nah, ibunya tadi berapa? 1/3. 1/3, betul, boleh pulang ya. Ibu mendapatkan 1/3, istri 1/4, ibu mendapatkan 1/3, sisanya untuk saudara. Kalau tidak punya anak. Bagaimana kalau ini ada saudara di sini, dapat tidak? Tidak. Nggak dapat. Kenapa? Ada bapak. Ya, nah itu yang berlaku tadi. Saudara ini karena memang tidak dapat warisan, kasih sekedarnya. Farzuquhum minhu, berikanlah mereka dari sebagian harta yang ditinggalkan, supaya Pak, hubungan silaturahimnya tetap baik, ya, dengan memberikan sekedarnya. Jadi ya bahasa anak mudanya uang dengar lah, kasih uang dengar. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, silakan Bu. Itu kalau misalnya almarhum meninggalkan aset berupa rumah tadi misalnya, Iya. kemudian punya waris ke anaknya jatuhnya. Tapi sebelum rumah itu terjual, anaknya ini meninggal, apakah turun ke cucunya? Turun ke cucunya. Besarnya Cucunya sudah tidak ada cicitnya. turun ke semua. Cicitnya tidak ada cicit. Walaupun belum terjual ya. Iya. Makanya kan yang penting legalitas. Muncul pertanyaan, kapan harta waris dibagi? Kapan kira-kira? Setelah 40 harian? Belum tentu gitu. Jadi harta waris itu dibagi setelah 3 hal itu sudah dilakukan. Biaya pengurusan dari mulai sakit selesai, hutang sudah dilunasi, kemudian wasiat sudah ditunaikan, maka warisan dibagi. Kapan diserahkan? Ada dibagi, ada diserahkan. Kapan diserahkan? Ketika ahli waris
sudah mampu untuk mengurus harta warisnya. Jadi kalau anak-anaknya masih kecil, jangan dibagi. Masih SD dapat warisan 100 juta. Kira-kira beli apa? Mobilan. Ya, mobil-mobilan, motor dan sebagainya. Tapi kalau sudah berkeluarga, dapat warisan 100 juta, kepikir belum punya rumah, lumayan untuk beli, untuk DP rumah. Rumahnya sudah rusak, untuk memperbaiki rumah, ya. Kemudian punya warung, lumayan tambah modal warung. Makanya ketika sudah mampu untuk mengurus harta, baru diserahkan. Berarti ketika anak itu belum mampu, ada orang yang ditunjuk untuk mengurus harta tersebut. Apakah harus orang tuanya? Belum tentu. Kalau orang tuanya tidak bisa mengurusnya, nanti lama-lama hartanya habis. Misalkan ada pamannya, beliau bisnis, nitipkan ke pamannya, ya, Kak, ini nitip harta punya Asep, ya, mudah-mudahan bisa berkembang harta warisan dari ayahnya. Boleh. Bagaimana kalau yang ngurusnya itu kondisi ekonominya terbatas, sedang diuji, tidak mampu? Apakah boleh ikut memakan harta itu? Boleh, tapi hanya sekedarnya saja. Tidak boleh berlebihan. Yang biasanya makannya sama tahu, tempe, kerupuk, tahu, tempe, pokoknya dibolak-balik atau pokok bahan pokoknya dari kedelai lah kan gitu ya. Pas dapat titipan harta warisan untuk keponakannya, jadi berubah makannya ayam dan saudara-saudaranya ayam, kan gitu. Tahu nggak perbedaannya ayam dengan manusia? Banyak nama. Jadi ingat cerita AA gitu. Jadi ada ayam yang protes ke ibunya, Bu, saya protes. Kenapa? Manusia itu setiap lahir dikasih nama dan namanya semua beda-beda. Tapi kalau kita begitu lahir namanya semuanya sama. Ibunya nganggur, gimana caranya? Hanya begini. Nah, kita tuh lebih hebat daripada manusia. Kalau manusia ketika lahir namanya banyak, semua punya nama. Tapi ketika meninggal dunia namanya hanya satu. Siapapun dia, walaupun jenderal, presiden, namanya satu, almarhum. Tapi kalau kita begitu sudah meninggal namanya banyak. Ayam geprek, ayam soto, sate ayam dan sebagainya gitu. Jadi kita namanya lebih banyak. Makanya kalau ingin punya nama banyak maka meninggal, kata ayam. Mati dulu. Pak Ustadz, Ya, silakan. tadi kan ada asoba dan ashabul furud ya. Ya. Nah, kalau misalnya punya anak perempuan, kemudian yang menjadi asobahnya itu kalau dia punya saudara laki-laki, Ya. itu masih asobah atau ashabul furud itu tadi? Kalau ada saudara laki-laki maka asobah, anak perempuan itu menjadi asobah. Hanya namanya ada asobah bil ghairi, ada asobah ma'al ghairi. Anak perempuan menjadi asobah ketika bersama dengan anak laki-laki. Ketika sendirian maka tidak menjadi asobah tapi menjadi ashabul furud. Berbeda dengan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki walaupun tidak ada saudara perempuan, dia tetap menjadi asobah. Ini yang membedakan gitu, anak perempuan. Adik laki-laki enggak ya, si apa? Ayat punya adik laki-laki gitu. Nah, Terus si adik laki-laki ini asobah atau ashabul furud tadi? masuk asobah kalau tidak ada anak laki-laki. Tapi kalau ini ada anak laki-laki di sini, ya, maka kan tidak dapat saudaranya. Kalau di sini anak perempuan, kemudian di sini laki dan perempuan, ya, maka ini namanya asobah. Jadi ini namanya asobah. Yang laki-laki, saudara laki-laki namanya asobah bil ghairi, ya. Kemudian yang perempuan asobah ma'al ghairi. Asobah bil ghairi itu artinya apa? Asobah dengan sendirinya. Tapi kalau asobah ma'al ghairi, dia menjadi asobah kalau bersama dengan anak laki-laki. Kalau misalkan ini tidak ada, ini contoh terakhir sebelum paling akhir. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Kemudian ini perempuan, semuanya perempuan. Ya, semuanya perempuan.
nggak ada anak laki-laki. Maka yang mendapatkan asobah itu nantinya siapa? Anak perempuan terakhir. Makanya nanti ada, mudah-mudahan pertemuan berikutnya, kan agak rumit ya. Nah, agak rumit ini saya harus menjelaskan detail karena ada istilahnya aul, ada istilahnya rod, dikembalikan. Bagaimana kalau nanti akan menemukan hitungan di mana 1/4, 1/6, 1/3, setengah, kan harta warisnya kurang. Ngambil dari mana? Masa yang itu waris jadi bertanggung jawab kan gitu? Tidak mungkin, ada ilmunya nanti. Ya, kita bagus, kita siapkan kalkulator untuk menghitung namanya out dan roll. Ya, syukur kalau nanti sekaligus bawa uangnya. Ya. Gimana Pak? Ya, Mas. Nah itu dibaginya maksudnya harus dihitung semua itu apa udah saya mau yang ini sama ini tapi dijual harus gitu. Ya. Satu, ya. Untuk teknis lebih mengedepankan musyawarah kekeluargaan. Karena bisa jadi belum tentu yang dikasih sesuai dengan yang diinginkan. Misalkan nih, saudara-saudaraku, ini ibu memang tidak meninggalkan rumah yang banyak ya. Tapi alhamdulillah ini ada emas 1 kilo dan dengan berbagai macam bentuk kan begitu. Nah setelah dicek bagian masing-masing, A dapat sekian, B sekian, C sekian, kita jumlah ini sekian gram, ini sekian gram, sekian gram. Silakan kita berikan penghargaan untuk kakak yang paling besar untuk bisa memilih. Boleh begitu? Boleh, musyawarah. Ataupun kata adik yang menyusul, Kak, saya pilih yang ini dong, ini bagus nih untuk anak-anak muda, saya kan muda, kan sudah tua kan gitu kan gitu. Jadi boleh nggak? Boleh. Teknis itu wasyawirhum fil amri. Jadi dimusyawarahkan dalam keluarga. Sama termasuk barang-barang yang ada di rumah itu juga disampaikan. Ini orang tua kita punya kulkas, ya lemari dan sebagainya. Mungkin di antara kalian ada yang butuh, perlu, silakan saja. Kan kalau dibagi lemarinya 1 dipotong gitu. Ataupun belum tentu yang menerima itu butuh. Hanya Pak ngajuduk di rumah, ngehalangan pintu, tidak manfaat. Jadi lebih baik bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau misalkan semua sudah tidak mau, dihibahkan. Oh ternyata dihibahkan juga, ini mungkin ada orang yang siap membeli dengan harga seikhlasnya, misalkan saja. Jadi teknis itu dimusyawarahkan, tapi prinsipnya harta waris dijaga dengan sebaiknya. Alhamdulillah, terima kasih. Oh, satu lagi ya. Ini terakhir, ini paling akhir ya. Ya, kalau tadi kan kalau istri bercerai berarti kan nggak ada anak waris ya. Ya. Kalau punya anak, Anaknya tetap dapat warisan. Kalau misalkan seperti ini, secara administrasi negara pernikahan yang pertama itu tidak ada buktinya bahwa itu menikah, tidak Iya. ada suratnya. Itu gimana kita kan juga nggak bisa melacak apakah ini memang anak setelah menikah Benar ataupun ya. gimana? Ya. Saya sedang membantu bahkan sedang tes DNA. Sampai tes DNA. Pasti karena warisannya tidak mungkin 100 juta. Tapi 100 miliar. 100 miliar orang di sebelah sana ya. Kenapa? Betul. Jadi tiba-tiba setelah beliau meninggal, ada beberapa yang datang kemudian mengaku sebagai istrinya dan juga membawa anak yang mengatakan ini aset anaknya almarhum. Saudara-saudara almarhum nggak ada yang tahu. Kalau untuk yang istrinya, kalau tidak ada legalitas secara hukum sudah putus. Ya, kecuali kalau istrinya itu bisa menghadirkan orang saksi baik yang menikahkan maupun yang mendisaksi pada saat pernikahannya tetap dapat, karena kan sebenarnya di agama itu tidak ada istilahnya kawin siri, nikah siri, nggak ada. Istilah nikah itu hanya di Indonesia saja. Siri itu artinya tidak ditetapkan di kantor agama. Nah, kalaulah tidak ada legalitas tadi, mungkin tahap pertama sambil menunggu tadi mencari saksi dan sebagainya tidak dapat. Tapi untuk anak ada
Ada cara kan? Tes DNA. Sehingga sekarang lagi tes DNA, lagi ketar-ketir kan apa? 100 miliar kan gitu. Dan anaknya satu, kan itu anaknya satu berarti karena satu itu perempuan, berarti paling tidak dapat di kantongnya. Yang katanya bisa dapat berapa ya? Walaupun katanya akhirnya menikah gitu, tapi kalau anaknya itu lahir sebelum pernikahan gitu. Ya, kalau lahir sebelum pernikahan, ya maka tidak dapat warisan juga. Kan yang salah satu yang tidak mendapatkan warisan adalah anak yang lahir di luar pernikahan. Maka nanti sampai ditelusuri ada juga nih yang jadi banyak sekali yang konsultasi waris masalahnya, jadi saya tahu masalah orang lain gitu. Kan kalau tidak mungkin tidak ditanya kan itu setuju kan begitu kan. Jadi telusuri subhanallah sampai betul pertanyaan ada. Ya. Sampai ada satu orang yang laki-laki ini ternyata dia lahirnya adalah sebelum pernikahan. Jadi terbukti apa? Ditelusuri kapan lahirnya, di mana, dicatat di mana, di sana. Buku nikahnya munculnya adalah 1 tahun kemudian setelah pernikahan ini. Ini kan karena orang tua pada meninggal, jadi susah mencarinya. Salah satunya dokumen-dokumen yang ada ditelusuri. Oh ternyata berdasarkan dokumen ini lebih duluan lahir daripada dokumen pernikahannya. Ya, nantinya kan begitu lagi kan. Jadi tidak selesai satu saja, tapi ini nikahnya kapan? Apakah duluan ataupun belakangan? Kalau gitu, prematur kan gitu. Itu Bu ya. Jadi memang banyak ya kondisi yang ada di lapangan. Ya mudah-mudahan dengan kita mengkaji ilmu mawaris ini minimal kita selamatkan keluarga kita. Karena apa? Tadi janji Allah, ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka itu adalah pewaris surga Firdaus dan mereka di dalamnya kekal selamanya. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu yang baik. Mudah-mudahan ada takdir kita bisa silaturahim lagi. Nanti pada saat datang nanti masing-masing bawa uang 100 juta biar gampang.